Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang selalu ibu cintai karena Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan Ibu Heni berbicara, dan kembali Allah mengizinkan anak-anakku mendengarkan suara Ibu Heni. Semoga kalian tetap setia untuk mendengarkannya. Anak-anakku, seperti biasa, kita selalu bersyukur mengucap hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berbuat baik karena hanya berharap pahala dari Allah saja. Dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW karena setiap kali kita bersalawat, Allah akan datangkan kebaikan untuk kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mendapat kebaikan dari Allah. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mulai belajar dengan tema 6 langkah menjadi anak hebat di masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum kita mulai, supaya ilmu yang Ibu berikan dan ilmu yang kalian terima menjadi manfaat dan berkah, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, Ibu awali dengan memperkenalkan kata pandemi. Pandemi itu artinya wabah. Wabah itu penyakit menular yang penularannya cepat, menyerang sebanyak jumlah orang di daerah yang sangat luas, bahkan ke seluruh dunia, seperti yang terjadi saat ini. Itulah makanya kita diharuskan di rumah saja sementara ini supaya kita tidak tertular. Kemudian, yang dimaksud dengan COVID-19 itu artinya CO-nya adalah corona, VI-nya adalah virus, D-nya adalah disease atau penyakit, 19-nya adalah menunjukkan tahun di mana ditemukannya virus corona ini, yaitu pada tahun 2019. Nah, anak-anakku, karena waktu belajar kita hanya 10-15 menit, maka untuk selanjutnya mengenai penularan tentang virus corona ini, kalian boleh bertanya pada orang tua kalian di rumah. Insya Allah, orang tua kalian adalah orang-orang hebat yang bisa jadi tempat bertanya kapan saja kalian perlukan. Baik anak-anakku, kita lanjut tentang 6 langkah menjadi anak hebat. Pertama, jujur. Sifat jujur sama dengan amanah, artinya bisa dipercaya. Contoh, kalau ulangan tidak menyontek. Kemudian, kalau menemukan uang dilaporkan pada guru kalau menemukannya di sekolah, dan dilaporkan kepada orang tua jika menemukannya di jalan. Tidak berbohong dalam segala hal apapun. Kemudian, mengakui salah dan minta maaf jika bersalah. Kedua, bicara dengan jelas. Maksudnya, jika kita berbicara untuk menyampaikan pesan, usahakan suaranya yang jelas, tidak berbisik, juga tidak berteriak, supaya pesan yang kita sampaikan mudah dimengerti oleh orang lain. Kemudian, kita juga harus melihat kita bicara dengan siapa. Kalau dengan teman sebaya, kita boleh biasa-biasa saja, tetapi tetap sopan santunnya dijaga. Tidak boleh bicara kasar, tidak boleh bicara kotor. Kemudian, kepada orang yang lebih tua, kepada bapak dan ibu guru di sekolah, kepada orang tua di rumah, harus lebih sopan bicaranya. Karena bicara itu akan dilihat baik tergantung bagaimana adab kita ketika kita berbicara. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Maksudnya, jika ada orang lain yang sedang berbicara, kalian
harus berjuang sekuat hati untuk mendengarkan, supaya suatu saat kalian berbicara, orang lain pun akan mendengarkan. Contoh, ayah dan bunda sedang memberi nasihat kepada kalian. Kalian harus berjuang bagaimana caranya tertib mendengarkan nasihat itu, supaya paham apa yang dinasihati oleh orang tua kalian. Kemudian contoh lagi, Bapak dan Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran di sekolah. Kalian pun harus berjuang sekuat hati dengan tertib mendengarkan pengarahan dari Bapak dan Ibu guru. Selain nanti kita akan paham apa yang disampaikan, selain kita juga paham apa yang diberi nasihat oleh ayah dan ibu kita belajar selalu menghargai orang lain. Nanti kita pun akan dihargai oleh orang lain. Keempat, percaya diri, yaitu yakin dengan diri sendiri. Contohnya, berani mengutarakan pertanyaan bila belum mengerti. Kemudian, berani melaporkan jika ada teman kalian yang suka membuli. Contoh lagi, bangga dengan hasil karya sendiri. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kelima, komitmen pada diri sendiri, yaitu berjanji untuk melakukan hal yang baik-baik atau bertanggung jawab dalam memenuhi janji tersebut. Contoh, saya ingin sholat tepat waktu. Saya ingin rajin mengaji. Saya tidak mau main game lagi. Saya harus bisa membuat ayah dan ibu saya senang. Saya harus disiplin. Saya harus rajin belajar, dan lain-lain, semua janji yang baik-baik. Mudah-mudahan kalian bisa melakukannya. Dan yang keenam adalah kreatif, yaitu kalian mampu menciptakan atau melakukan hal-hal baru. Nah, selama kita belum boleh kemana-mana, pastinya kita jenuh kan di rumah terus. Untuk menghindari kejenuhan itu atau kebosanan itu, kita bisa melakukan sesuatu. Misalnya, membuat hiasan dinding dari barang bekas, kemudian atau menanam biji tomat, atau menanam biji cabai, atau boleh lagi bereksperimen tentang toge seperti yang ada dalam video ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, udah mateng. Baunya sedap, Uma. Uma, ada gelas plastik gak? Gelas plastik? Oh, ada. Di mana? Ambil di laci kedua lemari makan. Tuh di situ tuh. Laci kedua. Hah? Uma, kita punya kapas gak? Hah? Kapas ada di kotak P3K. Oh, oke. Kalau biji kacang hijaunya masih ada nggak, Uma? Biji kacang hijau? Bubur kacang hijau kali, Kak. Nusa perlunya biji kacang hijau, Ra. Hah? Biji kacang hijau mana bisa dimakan, Kak? Enakan burjo. Bubur kacang hijau. Biji kacang hijaunya bukan untuk dimakan, Ra. Kak Nusa perlu biji kacang hijau buat eksperimen. Iya kan? Iya, Uma. Nusa lagi ada tugas IPA, eksperimen biji kacang hijau. Eksperimen? Apaan tuh, Kak? Eksperimen itu melakukan percobaan, Ra. Nusa lagi mau percobaan tanam biji kacang hijau cuman pakai kapas dan air, Ra. Kok Rara bingung ya?
Ini kacang hijaunya, Kak. Udah Rara bersihin. Cakep. Sekarang kita taruh di atas kapas yang sudah dibasahi. Hah? Di atas kapas? Ya, sekarang masukin deh ke dalam kotak. Kak, kok tanam bijinya di kapas sih? Namanya juga buat eksperimen, Ra. Rara juga boleh coba ya, Kak? Boleh kan? Boleh. Iya, boleh. Nih, Asik, bisa buat nih. kamu cari kain ya. Hah, kain? Abis itu, kamu tutup deh kayak punya Kanusa. Terus ditutup. Jangan sampai kena sinar matahari. Emang kenapa? Kalau kena sinar matahari, Kak? Ya bisa gagal eksperimennya. Oh gitu. Jadi harus di tempat yang sejuk, Ra. Di tempat sejuk? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Alhamdulillah. Berhasil! Wah, Yes, cantik. bisa bikin oseng tauge. Hah? Uma, Uma, eksperimennya berhasil. lihat ini, berhasil. Wah, alhamdulillah. Di tempat yang sejuk dan di media kapas, biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi kecambah. Iya, Uma. Masya Allah, keren banget ya, Uma. Tanpa tanah, kecambah bisa tumbuh subur. Nah, itulah bukti kebesaran Allah. Dalam surat Abasa ayat 24-32, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Iya, Uma. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Masya Allah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Berarti Uma yang numbuhin kecambah Kanusa Allah ya? Betul, Ra. Rara lihat kan betapa sayangnya Allah sama kita. Dalam waktu 3 hari kita bisa panen kecambah kan? Punya Rara mana? Udah jadi belum? Oh iya, Rara bikin juga. Oh iya. Ntar Kak, Rara ambil. Pasti udah gede. Tunggu. Hah? Kok punya Rara jadi gini ya? Hah? Kok malah jadi es gini, Ra? Emangnya kamu simpan di mana? Katanya di tempat sejuk kan? Rara taruh di lemari es. Lemari es. Waduh. Kalau ini namanya es biji kacang hijau rasa kapas. Es biji kacang hijau. Demikian anak-anakku, belajar kita hari ini tentang 6 langkah menjadi anak hebat. Jujur, bicara dengan jelas, menjadi pendengar yang baik, percaya diri, komitmen, dan kreatif. Selamat mencoba. Ibu percaya kalian lahir dari ayah ibu yang baik, selalu berjuang jadi anak baik, dan akan menjadi orang baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.